update ya, ada 2 kasus. Yang pertama berkaitan dengan kasus rasisme, yang kedua adalah berkaitan dengan bakti sosial di beberapa lokasi bencana alam di Indonesia. Ini bisa saya jelaskan berkaitan dengan adanya sebuah screenshot yang berisi ungkapan rasisme itu ada di media sosial. Kemudian setelah dilakukan analisa oleh Cyber Bareskrim Polri sekitar pada tanggal 24 Januari 2021 bahwa akun rasisme tersebut ada di media sosial, yaitu di Facebook yang atas namanya AN, yang diduga mengunggah foto yang tidak pantas di sana, rasisme itu. Jadi dengan unggahan itu yang isinya bahwa adanya pernyataan dari Pak Natilius Piga ya tentang COVID-19 itu. Kemudian postingan itu viral dan kemudian semuanya banyak membaca dan kemudian menuai protes. Ya tentunya dari pihak kepolisian tidak tinggal diam. Artinya kita sudah bisa memprediksi dengan adanya postingan itu dan kita sudah melakukan analisis ya yang dilakukan oleh Cyber Bareskrim. Dan tentunya juga dengan adanya laporan itu, artinya itu unggahan screenshot di media sosial, akhirnya dari Polda Papua itu menerima laporan berkaitan dengan adanya yang diduga rasisme itu. Yang pertama dari Polres Papua Barat ini ada laporan yang dilaporkan ke Polda Papua Barat itu ya, yang pertama itu atas nama Pak Sitanggang ini pelapornya, dan yang kedua adalah laporan polisi juga di Papua Barat, laporan Pak Thomas Baru. Ini ada 2, jadi ada 2 LP. Itu 2 LP. Ya tentunya dengan analisis yang dilakukan oleh Cyber Bareskrim Polri, maka Bareskrim Polri sudah menghubungi Polda Papua Barat ya dan Polda Papua untuk melimpahkan laporan polisi tersebut ke Bareskrim Polri. Gitu. Kenapa dilimpahkan? Ya diduga dari analisis dari cyber itu adalah yang melakukan ada di Jakarta. Gitu. Makanya untuk LP-nya dilimpahkan ke Bareskrim Polri. Gitu. Kemudian berkaitan dengan laporan tersebut, tentunya dari cyber nanti akan melakukan penyelidikan terlebih dahulu, ya, penyelidikan berkaitan dengan adanya laporan polisi itu. Ya tentunya nanti dari cyber akan memanggil atau meminta klarifikasi sesuai dengan SOP yang ada. Kemudian kita juga akan memeriksa ataupun meminta keterangan dari para ahli dan juga keterangan saksi yang lain. Gitu. Ya kebetulan untuk yang diduga mempunyai Facebook yang mengunggah tentang rasisme itu, hari ini sudah kita layangkan surat panggilan. Ini surat panggilannya. Ini sudah dibuat oleh Cyber Bareskrim Polri untuk dilakukan pemanggilan. Ini tadi sudah kita serahkan kepada yang bersangkutan. Ya tentunya kita nanti akan menanyakan ya ataupun akan meminta keterangan apakah media sosial itu, Facebook itu adalah milik yang bersangkutan, karena disinyalir banyak ya
kita harus bisa memastikan penyidik itu, bahwa penyidik itu harus memastikan dengan ilmiah bahwa siapa yang mempunyai akun tersebut, mempunyai media tersebut, dan kemudian siapa yang melakukannya gitu. Tentu ini perlu keterangan-keterangan ahli, saksi ya, dan petunjuk. Dan kemudian juga pada prinsipnya bahwa dari Bareskrim Polri, terutama penyidik cyber akan memproses kasus ini. Jadi kami mengimbau kepada masyarakat ya, terutama yang ada di Papua, warga Papua, bahwa serahkan saja proses hukum kepada pihak kepolisian, terutama ke Bareskrim Polri yang akan menangani. Jadi salurkan saja aspirasinya kepada kepolisian setempat maupun kepada pimpinan-pimpinan di wilayah. Jangan membuat sesuatu yang nanti akan melanggar pidana, itu ya, pidana. Percayakan bahwa kepolisian akan transparan di dalam melakukan penyidikan kasus ini, ya, itu di situ. Itu tadi sudah kami sampaikan ya, mulai dari kita adanya di media sosial ada screenshot, kemudian langkah-langkahnya sampai surat panggilan pun sudah dilayangkan untuk hari ini. Kita tunggu saja dan mudah-mudahan segera kita mendapatkan jawaban seperti apa pada proses penyidikan yang ada. Gitu. Itu teman-teman ya, yang pertama yang berkaitan dengan kasus rasisme. Gitu. Dan yang kedua, teman-teman melihat bahwa ada beberapa wilayah yang sedang dilanda bencana. Ya tentunya selain kita juga memohon bantuan doa kepada Tuhan, kita juga memberikan, dari kepolisian memberikan bantuan. Gitu. Bantuan ini diharapkan bisa mengurangi ya daripada saudara-saudara kita yang ada di lokasi bencana itu ya, terutama di Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan gitu. Jadi ada beberapa polda juga sudah memberikan sembako, misalnya ini sembako ada 174.620 paket. Ini dari polda-polda semuanya kita data yang mengirimkan ke Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan. Ini dan ada uang tunai yang ini bisa kita kumpulkan sebesar 3,2 miliar, dan kemudian peralatan anak ini sekitar 12.000 dus. Kemudian ada perlengkapan itu baik tenda, tikar, kasur, genset, masker. Ini ada 12 juta yang sudah kita 12,7 juta. Dan juga obat-obatan sekitar 38.000 dus dan pakaian sekitar 42.000 dus. Itu untuk di Sulbar dan Kalimantan Selatan gitu. Dan kita juga ada di sekitar Gunung Merapi di Jawa Tengah. Kalau kita masih ingat ada erupsi ya, Gunung Merapi, itu dari Polda Jawa Tengah menyiapkan ada 1.432 paket sembako yang kita berikan kepada para pengungsi ya. Dan ada di NTT juga ada, oleh Polda NTT juga sudah memberikan sekitar sembako 1.250 paket. Ada juga obat-obatan sekitar 895 dus, dan perlengkapan tenda, tikar, kasur, genset, masker ada sekitar 56 dus. Ya tentunya kita berdoa dan berharap bahwa bencana akan segera selesai dan bantuan yang diberikan, bantuan sosial ini bisa bermanfaat dan bisa digunakan untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Ya semoga secepatnya akan selesai di dalam menghadapi daripada bencana itu. Itu teman-teman dua hal yang kami sampaikan berkaitan dengan update untuk hari ini. Ya mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman media berkaitan dengan banyak menanyakan kondisi Pak Muhammad Rizik ya, yang kita sedang menjalani penahanan di Bareskrim Polri ya,
sejak tanggal 14 Januari sudah dilimpahkan dari Polda Metro Jaya ke Baris Krim Polri. Jadi kondisinya baik, sehat ya. Tadi pagi sudah diperiksa oleh dokter, itu oksigen, kemudian suhu, kemudian detak jantung, dan kemudian tensi, semuanya normal. Ini tadi sudah diperiksa, nah ini fotonya, ya. Ini. Oke, udah. Nah ya, oke. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan sore hari ini. Nanti kalau ada hal yang lain silakan nanti ke Karopenmas. Terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.